Pemirsa, inilah formasi kelas Eropa starting line up potensial Timnas Indonesia vs Jepang nanti sore. Tonton video sampai selesai ya guys. Laga tandang skuad Garuda ke markas Timnas Jepang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan digelar pada sore hari ini di Stadion Suita, Jepang. Pertandingan ini tidak mempengaruhi kelolosan kedua tim karena Samurai Biru sudah dipastikan mendapat tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara Indonesia lanjut melangkah ke putaran keempat. Meski demikian, pelatih tim Garuda Patrick Kluivert menegaskan tidak ingin anak asuhnya bermain lemah dalam laga penutup ini. Dirinya berharap skuad Garuda dapat menampilkan performa terbaiknya untuk meraih hasil positif di kandang Jepang. Diprediksikan, Kluivert akan meracik line up terbaiknya untuk hadapi Samurai Biru. Formasi 3-4-2-1 kemungkinan akan dipakai Kluivert. Dengan susunan pemain, kiper Emil Audero, bek diisi oleh Justin Hapner, Jay Ijes, dan Rizky Ridho. Lini tengah, Calvin Verdong, Joey Pelopesi, Tom Haye, dan Kevin Dix. Sementara demi menambah daya serang, Marcelino dan Ricky Kambuaya siap mengirim bola ke Ole Romani yang diterjunkan sebagai ujung tombak skuad Garuda. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada hari Selasa di Stadion Panasonic Suita, kota Osaka, Jepang. Laga ini menjadi laga penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda. Saat ini dengan meningkatnya kualitas para pemain, kekuatan Indonesia semakin solid. Berkat kesulitan ini, Indonesia meraih 3 kemenangan dari 5 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan membuat mereka berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 12 poin. Bahkan yang terbaru, tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina juga menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya dalam 38 tahun skuad Garuda bisa mengalahkan The Dragons. Sementara itu, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Meski bukan membawa skuad utama, tetap saja di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Dalam 5 pertandingan terakhir, Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 3 kemenangan. Sementara pada 2 laga terakhir, tim Samurai Biru gagal meraih poin penuh. Jepang ditahan imbang tanpa gol melawan Arab Saudi, sementara saat bertandang ke markas Australia, Jepang takluk 0-1. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Jepang memang lebih mendominasi. Dari 5 pertandingan terakhir, Indonesia tidak pernah bisa menang melawan Jepang. Yang terbaru tentunya masih membekas di publik sepak bola Indonesia, di mana skuad Garuda takluk 0-4 dari Jepang pada November tahun lalu. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan bisa saja terjadi. Dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa saja menciptakan sejarah. Timnas Indonesia akan melakoni laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan tuan rumah Jepang Selasa petang. Hasil matchday ke-10 di Osaka tidak berpengaruh lagi terhadap predikat skuad Garuda yang telah menyegel tiket putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 atas Tiongkok Kamis pekan lalu. Namun pelatih timnas Patrick Kluivert diperkirakan tetap menurunkan formasi terbaiknya guna memenuhi misi mencuri poin. Sebab tambahan poin akan berpengaruh terhadap peringkat FIFA Indonesia. Selain itu, Jay Ijes dan kolega ingin menebus kekalahan di pertemuan pertama saat dipermalukan tim Samurai Biru 0-4. Jepang diprediksi menurunkan lapis kedua karena telah memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Yang sedikit menenangkan sekarang Jepang kan main dengan tim lapis kedua ya. Minamino tidak dipanggil, Ayase Ueda tidak dipanggil, tapi tetap saja Jepang ini adalah Jepang. Mereka masih punya pemain-pemain sekelas Endo, kemudian juga Kubo. Ini pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ini yang
yang membuat Jepang tetap jadi ancaman berbahaya buat Indonesia, sehingga saya pikir menjaga pertahanan jangan sampai Jepang mudah masuk adalah salah satu pilihan strategi yang paling tepat untuk bisa paling nggak meraih poin lah di kandang Jepang ini. Selain penyelesaian akhir, masalah ketahanan fisik masih menjadi PR bagi Kluivert. Indonesia bisa menang ya. Biarpun agak sulit dan challenging, tapi dengan semangat yang kemarin baru menang melawan China, ya saya masih positif lah. Indonesia bisa gitu. Indonesia Jepang kayaknya 2-0 buat tim Jepang sih pasti. Iya. Kayaknya meskipun kayak ngelihat kemarin juga di lawan apa kemarin? Lawan Cina ya. Meskipun Indonesia udah bagus ya, cuman ya kayaknya Jepang masih lebih bagus. Ya harapannya supaya bisa menang. Cuman memang Jepang lebih jago ya dibandingkan Cina ya. Dapat 1 aja tuh udah luar biasa sih buat saya. Semoga menang ya. Karena kan kemarin sama Cina udah menang tuh. Jadi kayak babat abis lah bulan ini. Prediksi gimana nih untuk skor besok? Ya 2-0 lah ya. Bisa. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku anak didiknya tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia. Menurut Moriyasu, skuad Garuda telah meningkat menyusul sejumlah perubahan besar yang dilakukan termasuk dalam hal soliditas. Salah satu faktor yang membuat timnas Indonesia berkembang yakni naturalisasi pemain asing. 試合に挑みたいと、思っています。意図としては、ワールドカップの出場権を獲得して、そこから、選手を試す、そして、戦術的な幅を広げる、ということで、選手同士の融合も含めて、明日の試合も、また、これからのチームの成長につながるような、新たに融合も踏まえて、オーストラリア戦から、変えていきたいなと思います。どれだけ変えるかというところにおいては、今日の練習を見て最終的に決めたいなと思います。Jepang tengah dalam tekanan meski mereka sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Pasalnya, tim Samurai Biru takluk dari Australia 0-1 pada 5 Juni lalu, dan itu menjadi kekalahan perdana mereka di fase putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Osaka jelang duel melawan Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sesi latihan, pelatih Kluivert menekankan fokus, organisasi tim, serta penyegaran mental pasca kemenangan penting atas China. Meski mengakui Jepang sebagai lawan tanggung, Kluivert menginginkan skuad Garuda tak mengubah karakter permainan. Yeah, I think the possibility is there that I'm going to have some changes. But we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and for me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. Laga antara timnas Jepang dan Indonesia akan berlangsung di Stadion Suita, Osaka, sore nanti. Tim Samurai Biru telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia masih harus berjuang di babak penentuan Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam matchday terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium, Suita pada Selasa sore nanti.
Kedua kesebelasan sudah sama-sama lolos dari putaran ketiga. Jepang menuju putaran final, sedangkan timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun pertemuan nanti dinilai sebagai laga formalitas, namun timnas Indonesia akan tampil maksimal dan berpeluang merotasi sejumlah pemain sebagai racikan baru untuk modal aksi di putaran keempat. Patrick Kluivert hanya mengisyaratkan bakal mengubah susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Jepang. Sebelumnya, saat timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas China, Kluivert menurunkan beberapa pemain yang sebelumnya jarang menjadi starter, seperti Emil Audero, Ricky Kambuaya, hingga Egy Maulana Fikri. Dan sejumlah nama yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia, tapi dapat diturunkan menghadapi Jepang, antara lain Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Nathan Chwaon, Rafael Struijk, hingga Jordi Amat. Lantas siapa pemain utama timnas Indonesia yang bakal disimpan Patrick Kluivert? Dan siapa pula personil pelapis yang akan dimainkannya? Kita nantikan bersama sore nanti. Pertandingan antara Jepang kontra Indonesia menjadi salah satu sajian spesial di pekan pamungkas dari babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada zona Asia. Pertandingan ini sendiri akan digelar di Suita City Stadium Osaka pada sore hari ini. Laga ini sebenarnya akan hanya menjadi formalitas saja bagi kedua tim. Pasalnya Jepang telah berhasil lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka telah tampil luar biasa di ronde ketiga dengan rekor 6 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah dari 9 laga. Di sisi lainnya, Indonesia akan melanjutkan perjuangannya ke ronde keempat. Skuad Garuda melaju ke ronde keempat berkat kemenangan tipis atas Bahrain dan juga Arab Saudi. Indonesia harus menempuh jalan panjang melalui babak playoff demi menjaga asa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Meskipun terasa berat, peluang skuad dari asuhan Patrick Kluivert masih sangat terbuka. Di kubu lawan, Jepang menjadi langganan Piala Dunia sejak debut mereka di tahun 1998. Turnamen edisi 2026 akan menjadi penampilan ke-8 berturut-turut bagi mereka. Di babak kualifikasi, tim asuhan Hajime Moriyasu tampil secara dominan. Mereka berhasil menyapu bersih 6 laga awal dengan kemenangan dan mencetakkan 24 gol dan juga tanpa kebobolan kala melawan Korea Utara, Suriah dan juga Myanmar. Pada putaran ketiga, Jepang memenangkan 6 dari 7 pertandingan termasuk kemenangan 2-0 atas Bahrain yang mengamankan tempat mereka di Piala Dunia. Di laga sebelumnya, Moriyasu merotasi tim secara signifikan dan menyerah 0-1 dari Australia. Strategi eksperimen ini kemungkinan akan kembali dilakukan saat melawan Indonesia. Dengan tiket Piala Dunia yang sudah ada di tangan, maka Moriyasu akan memilih membawa skuad eksperimen di mana beberapa pemain bintang tidak masuk ke skuad kali ini. Di sisi lain, Indonesia bangkit di bawah arahan Patrick Kluivert sejak ditunjuk pada bulan Januari yang lalu. 2 kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain dan juga China memastikan posisi Indonesia ada di putaran keempat. Indonesia tergabung bersama Uni Emirat Arab, Qatar dan juga Irak, serta 2 tim lainnya yang akan segera menyusul. 6 negara itu akan dibagi menjadi 2 grup. Juara dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up akan saling berhadapan untuk memperebutkan tiket ke playoff antar konfederasi. Namun sebelum memikirkan babak selanjutnya, skuad Garuda harus terlebih dahulu untuk menghadapi ujian berat dari Jepang, tim yang pernah mengalahkan mereka 4-0 di Jakarta pada bulan November yang lalu. Meskipun begitu, kemenangan 1-0 atas China pada pekan lalu menjadi suntikan moral penting bagi skuad Garuda. Kiper Emil Audero juga menjalani debut dengan mencetakkan clean sheet, sementara Yakub Sawiri tampil secara solid di sisi kanan. Kabar baiknya juga tidak ada laporan cedera baru dari para pemain Indonesia. Dengan tampil di hadapan publik sendiri dan juga kekuatan skuad yang tetap unggul meski bereksperimen, Jepang diyakini akan menutup perjalanan kualifikasi dengan kemenangan. Di sisi lainnya, tim nasional Indonesia masih harus banyak berbenah jika ingin berbicara lebih banyak di babak playoff, tetapi pengalaman melawan Jepang ini bisa menjadi bekal berharga pada putaran keempat nanti. Pelatih tim nasional Indonesia yaitu Patrick Kluivert akan membuka kemungkinan untuk melakukan rotasi ketika timnya menantang tuan rumah tim nasional Jepang.
Tim nasional Indonesia akan melawan Jepang dalam matchday terakhir di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia pada Suita City Football Stadium Suita di sore hari ini. Kedua kesebelasan sudah sama-sama lolos dari putaran yang ketiga. Jepang menuju putaran final sedangkan tim nasional Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi apapun hasilnya tidak akan berpengaruh besar kecuali bagi tim nasional Indonesia yang masih berpeluang untuk naik ke peringkat ketiga pada klasemen grup C. Saat ini tim berjulukan Garuda itu menempati posisi keempat dengan raihan 12 poin dari 9 pertandingan dan hanya terpaut 1 angka dari tim nasional Arab Saudi yang ada di atasnya. Sementara itu, mengenai siapa pemain utama Indonesia yang akan disimpan oleh Kluivert serta siapa personel pelapis yang akan dimainkan di laga Jepang, arsitek asal Belanda itu tidak mengungkapkannya. Kluivert hanya mengisyaratkan bakal mengubah susunan pemain tim nasional Indonesia kala menghadapi Jepang nanti. Ketika menang 1-0 atas tim nasional China pada hari Kamis pekan lalu, Kluivert telah menurunkan beberapa pemain yang sebelumnya jarang untuk menjadi starter seperti Emil Audero, Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri. Selain beberapa pemain tersebut, sejumlah nama yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain di tim nasional Indonesia tapi dapat diturunkan untuk menghadapi Jepang antara lain adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangko Alam, Nathan Chow Aon hingga Jordi Amat. Akan menarik untuk dinantikan line up dari pemain tim nasional Indonesia yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Jepang nanti. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda melakukan latihan resmi di Suita Football Stadium Senin malam. Latihan ringan serta pola penyerangan diterapkan pelatih Patrick Kluivert untuk para punggawa. Dalam konferensi persnya, pelatih Patrick menyebut percaya diri menghadapi timnas Jepang meski bermain di kandang Samurai Biru dan Jepang kokoh di puncak klasemen sementara grup C. Hello everybody. First of all, very happy to be here in Japan, Osaka. Both countries are already qualified, so we're happy for that. And although we're already qualified and Japan as well, tomorrow will be a very nice game, I think, to see and to play for Joey, of course. We come with a lot of confidence. Japan is head of the group. The best team of the group, I think. So it will be a very nice game. Timnas Jepang pun mengantisipasi permainan kolektif dari Timnas Indonesia. Terlebih, masuknya beberapa pemain diaspora baru ke dalam skuad Timnas Garuda. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, membeberkan kekuatan Timnas Indonesia terletak di lini pertahanan yang dinokadai sang kapten Jay Ijes. Kekuatan timnas di era pelatih Kluivert masih belum diketahui kekuatannya karena Moriyasu lebih mengetahui gaya bermain saat timnas ditukangi pelatih Sintayong. そうですね、まずは、インドネシア守備が、非常に堅いと思いますので、その中心であるキャプテンの一節選手、を中心とした、強固な守備を、打ち破れるように、ゴールに向かって、選手たちにアグレッシブにプレーしてほしいなと思います。で、得点力もあるのも分かってます。一人だけではなくて、複数の選手が、ゴールを奪えるだけの能力を持っていると思いますので、そこは我々も一人一人、が責任で負けないというところ、自分の責任の中で勝っていくという部分と、チームで、組織的に、一人だけではなくて全体を止めれるようにというところは、しっかり準備して、明日の試合、勝てるように、ベストを尽くせればなと思います。Tambahan poin dari laga melawan Timnas Jepang akan mendongkrak posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus menggeser Arab Saudi di peringkat ketiga. Sementara untuk Jepang, kemenangan membuat poin mereka menjadi 23 poin dan hanya menelan 1 kekalahan selama fase grup. Inilah Panasonic Suita Stadium yang akan menjadi markas atau venue pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi tim tuan rumah Jepang dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akankah sejarah tercipta di stadion berkapasitas sekitar 40.000 penonton dengan Timnas Indonesia meraih kemenangan atau hasil imbang? Atau Timnas Jepang masih mendominasi pertemuan saat bertemu dengan Timnas Indonesia?
Timnas Indonesia akan dijamu Jepang di Osaka pada laga pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Suita City Football Stadium Selasa malam waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan Timnas Indonesia sedang dalam kepercayaan diri tinggi dan mengincar hasil positif saat melawan Jepang. Kepastian tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak melunturkan semangat juang pemain Indonesia. Kluivert ingin mengakhiri laga penutup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil manis. Sebab setelah ini tim akan libur panjang. Hasil pertandingan kedua tim ini memang sudah tidak berpengaruh lagi. Timnas Indonesia sudah mengantongi tiket babak keempat, sementara Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert juga membuka peluang melakukan rotasi timnya saat jumpa Jepang dan hal ini sedang dipertimbangkan. Laga nanti memang sudah tidak berpengaruh kepada kedua tim di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi pertandingan ini menjadi ajang mempertaruhkan poin antara kedua tim di ranking FIFA. Jepang yang sebelumnya kalah dari Australia 0-1 membuat tim berjuluk Samurai Biru itu diproyeksi turun 2 peringkat jadi peringkat ke-17. Sedangkan Indonesia yang sebelumnya menang atas Cina 1-0 membuat skuad Garuda diproyeksi naik ke peringkat 117 dari peringkat ke-123. Saya bangga sekali ya, Indonesia di luar prediksi dan dengan skuad yang ada sekarang, sebenarnya saya optimis ya, Indonesia memang udah ada di level selanjutnya. Selain itu, dengan komposisi pemain sekarang ini memang saya ada sedikit kepercayaan untuk timnas Indonesia bisa melaju atau melangkah ke fase berikutnya. Masyarakat tetap mendukung, optimis Indonesia bisa melaju ke fase berikutnya dan melangkah ke Piala Dunia selanjutnya, main di Piala Dunia. Senang sih, terutama sejak masuknya Patrick Kluivert ini menunjukkan progresi yang baik ya, dimana kita udah lolos fase 4 Piala Dunia dan itu ya lumayan sesuai target. Jadi kemarin ya sesuai harapan sih, rakyat Indonesia dengan kemenangan lawan Cina 1-0 bisa melaju ke babak berikutnya. Untuk lawan Jepang tentunya ngincarnya menang ya, cuman kan tidak berpengaruh banyak ya. Kita juga udah pasti gitu, nggak mungkin masuk 1-2, jadi kita usahain yang 3-4 kan. Tapi mungkin untuk optimisme di fase 4 nanti mungkin lebih baik kalau kita mulai dengan kemenangan lawan Jepang. Saya sih senang banget sih, semoga saya berharap Indonesia tuh bisa masuk lolos Piala Dunia, minimal runner up deh. Kalau untuk lawan Jepang sih ya nggak usah lebih-lebih lah menangnya, soalnya kan Jepang kan raksasa Asia, jadi kayak 1-0 deh. Jujur aku sebagai pengamat sepak bola Indonesia, apalagi timnas yang sekarang lagi naik banget, senang banget ya bisa ngelawan Cina yang selama ini kita tahu Cina itu cukup berat ya untuk di Asia. Untuk prediksi untuk Jepang sebetulnya agak nano-nano ya, antara bisa apa enggak ya, tapi aku yakin timnas sekarang udah jauh lebih baik dan aku yakin pasti bisa untuk lawan Jepang setelah ini. Yang pertama adalah kedalaman skuad Samurai Biru. Tercatat 20 pemain bahkan lebih yang mengisi skuad Jepang mayoritas bermain di luar negeri. Dan nama-nama mereka pun dikenal khususnya dalam sepak bola Eropa. Sebut saja ada nama Wataru Endo, bermain untuk Liverpool. Dan Zion Suzuki bersama Parma. Kedua, dalam hal rekor pertemuan, timnas Jepang telah bertemu 17 kali di berbagai ajang dengan Indonesia. Hasilnya tim negeri matahari terbit itu meraih 10 kemenangan, 2 hasil imbang dan 5 kemenangan untuk skuad Garuda. Kemenangan terakhir Jepang atas Indonesia diraih pada pertemuan pertama di grup C putaran ketiga, di mana Indonesia menyerah dengan skor 4-0 di Gelora Bung Karno. Sedangkan terakhir kali Jepang merasakan kekalahan atas Indonesia terjadi saat pertandingan uji coba di tahun 1981 dengan skor 2-0. Namun setelah itu, mereka sulit dikalahkan. Ketiga, timnas Jepang merupakan tim paling mendominasi dalam babak kualifikasi. Seperti saat ini, mereka sudah mengamankan tiket Piala Dunia 2026 usai memimpin grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 20 poin dari 6 kemenangan dan 2 imbang serta 1 kekalahan. Sebagai catatan saja pada ronde kedua kualifikasi, Jepang bahkan tampil sempurna dengan 6 kemenangan, mencetak 24 gol dan tidak kebobolan. Tak lepas dari skuad mereka yang banyak berkiprah di pentas Eropa dan bahkan bersinar.
Salah satunya ada nama Takefusa Kubo. Pemain berusia 23 tahun itu patut diwaspadai barisan pertahanan timnas Indonesia. Hal itu menyusul perannya bersama klub dan tim nasional Jepang. Dan berikut ini fakta-fakta mengenai pemain yang disebut-sebut sebagai Lionel Messi dari Jepang tersebut. Kubo mulai bermain sepak bola sejak berusia 7 tahun di FC Persimon. Namanya mulai menjadi perhatian setelah ia bergabung ke Akademi Barcelona La Masia pada Agustus 2011. Dalam penampilannya, ia mampu mencetak 74 gol dalam 30 laga di musim penuh pertamanya. Pada tahun 2015, ia terpaksa kembali ke Jepang untuk bergabung ke tim muda FC Tokyo. Setelah Barcelona melanggar aturan transfer FIFA di bawah umur. Usai berkarir 4 tahun di Jepang, Kubo kembali ke Eropa usai raksasa Spanyol Real Madrid mengontraknya selama 5 tahun pada Juni 2019. Namun sayang, bersama klub ibu kota Spanyol itu, ia sulit menembus tim utama. Dan banyak dipinjamkan ke klub lain seperti Mallorca, Villarreal, dan Getafe, sebelum dilepas secara permanen ke Real Sociedad. Selama jadi pemain pinjaman, Kubo terus mengasah kemampuannya, hingga akhirnya mulai dipercaya di tim utama. Dan tak heran, di usia muda dirinya sudah dipanggil oleh timnas Jepang untuk diandalkan di berbagai kategori usia hingga senior. Maka wajar bila skuad Garuda patut menaruh waspada terhadap pemain yang disebut sebagai Lionel Messi-nya Jepang, andai ia diturunkan pada laga nanti. Jelang laga terakhir melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, para penggawa timnas Indonesia menyempatkan diri untuk bersantai sejenak di pusat keramaian kota Osaka, Jepang. Para pemain seperti Calvin Verdong, Justin Hubner, Beckham Putra, hingga Sen Patinama juga mulai dipermintaan foto bersama dari warga Indonesia yang bertemu dengan mereka. Hal serupa juga dialami oleh Jordi Amat dan penjaga gawang Martin Paes, yang dengan ramah memenuhi permintaan para fans untuk berfoto bersama kala berjalan santai di tengah kota. Tak ketinggalan Kevin Dix yang mengunggah foto bersama Emil Audero dan Jordi Amat. Sementara Stefano Lillipali tampak tengah bersama Calvin Verdong di jalanan kota Osaka. Indonesia sendiri akan menghadapi Jepang di laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini sudah tidak menentukan bagi kedua tim. Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup, sementara Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi berkat kemenangan 1-0 atas Cina Kamis kemarin. Emil Audero membuktikan kualitasnya kala diturunkan sebagai starter untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia kala bersua Cina pada Kamis pekan lalu. Emil bermain tenang dan percaya diri mengawali lini pertahanan tim Garuda. Satu penyelamatan krusialnya membuat Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan atas Cina. Penampilan apik kiper keturunan Lombok Italia itu di laga debutnya bersama timnas Indonesia menghadirkan rasa bangga bagi keluarga besar Emil yang kini tengah berada di Indonesia. Sang ayah Edi Mulyadi mengaku bangga dan tidak pernah membayangkan pencapaian prestasi anak bungsunya ini. Jujur, kami tidak pernah tahu kalau pencapaiannya seperti itu. Saya tidak bisa pungkiri rasa bangga, meskipun saya tidak harus mengumbar mungkin rasa ini, tapi jujur ya bangga luar biasa, ya seperti itu. Emil Audero Mulyadi sendiri lahir di Lombok pada 18 Januari 1997. Setelah berumur 9 bulan, Emil kemudian diboyong kedua orang tuanya ke negara kelahiran ibunya di Italia.